Pas nyampe di sana, pas ngelihat wajah Manda, aku natap matanya, itu semua hilang. Kekhawatiran itu? Jadi aku lihat wajahnya dia. Aku lihat dia bahagia. Terus aku bilang, nak, kan kita tidak mungkin ngatur kamu mau sama siapa. Ya. Yang tahu hidup kamu kan cuma dirimu. Jadi kalau misalnya memang pilihan kamu ini, kamu happy, ibu juga happy. Itu aja udah. Terus ngelihat mata dia terpancar kayak gitu, aku oh ya udah deh, aku bilang Tuhan kalau misalnya memang mereka berdua berjodoh dan memang sudah seharusnya mereka menyatu, ya tolong kasih jalan yang baik supaya mereka bisa saling menjaga bersama. Apa Sita? Ya banyak hal terjadi aja di hidup itu, kaget, nggak kuat aja, gitu. Kamu sampai mau maksudnya menyudahi bukan mau? Ya Karena capek banyak orang kok. Semua orang pakai topeng, kayaknya aku ngerasa cuma aku yang datang pakai muka apa adanya. Jadi kayak ditipu-tipu tuh capek rasanya. Si Faju sempat nangis pas dikasih tahu kamu hamil lagi. Terus selanjutnya kamu yang nangis dikasih tahu si Fanya dilamar. Dilamar di Swiss. Iya, aku terharu banget soalnya di hubungan kali ini semoga diseriuskan lah gitu dan ternyata Allah kabulkan. Alhamdulillah ikut happy banget sih. Soalnya ngelihat El dari awal emang kayak pasti serius deh, kayaknya serius deh. Kelihatan kan cowok kalau serius ya gitu, jadi kayak... Ya kayak gue lah, gue kan begini lah. Iya, parah. Katanya harganya puluhan miliar, benar. Iya pasti. Pajak Orang gede banget gitu. Daerahnya bagus lagi. Daerahnya, itu dekat rumah aku tahu. Oh iya, dekat Nanti daerah aku ya. main-main ya. Jangan. Ya masih kalau selamatan. Lah, Allah kalau selamatan kok diundang kan ya. Iya, terdatang. Tiba-tiba netizen perhatiannya ke Sarah Wijayanto. Ternyata banyak orang yang belum tahu Sarah Wijayanto tuh ternyata sedekat itu dengan Dekat banget sama Amanda Panonyo. Iya, sorry. Sedekat itu emang ya? Deket banget. Sudah berapa tahun ini? Sebenarnya kita ketemu itu di project film tahun 2023. Oke. Terus dari situ ya nggak tahu, kita tiap hari sama-sama. Terus apa ya, aku merasakan sesuatu di Manda dan Manda juga merasakan hal yang sama. Kita kayak saling mengisi gitu. Jadi aku ngelihat apa ya, dia tuh kayak anak sendiri aja gitu. Jadi bukan kakak adik tapi anak dan ibu. Iya, dia dari awal itu di film memang manggilnya bu keterusan. Jadi udah selesai syuting Bu di Sama kayak aku manggil kamu, Bu. Bu Irfan. Labu bu. Kamu imut cute. Oh, cute. Oh, ya. Tapi pas dia nikah kemarin gimana dong? Ada perasaan? Datang dong salah satu dari 50 undangan itu dong. Jadi sesungguhnya pada saat aku dapat undangan itu ada perasaan campur aduk. Ya kan? Karena kan semuanya kan begitu cepat. Iya, ya. benar. Emang semuanya nggak ada yang tahu gitu. Sampai kita pikir ini apa gimmick, apa Iya, gue pikir di film nih, gue bilang gitu. Iya. termasuk lu juga. Iya. Gak dikasih tahu. Jadi aku pas terima undangan itu, aku chat dia dulu, aku gini, Nak, ini bener gitu. Iya Bu, ketemu yuk gitu. Aku nggak mau ketemu. Nggak mau? Di saat itu. Karena bete. Apa tuh? Kayak mix, kayak di kepalaku tuh banyak ini anak Kenny ini siapa? Sayang nggak sama Manda, apakah dia benar-benar bisa mencintai Manda dan gitu. Pokoknya banyak. Emang gak pernah dikenalin sebelumnya? Udah pernah. Tapi kan ya namanya baru dan kita kayak mungkin kayak waktu itu lagi syuting terus video call itu. Jadi belum sempat ngobrol gitu. Tiba-tiba undangan. Tiba-tiba undangan. Ada pesan gini gak? Katanya deket sama gue, kok gue gak dikasih tau prosesnya gitu? Lebih nggak ke situ, lebih ke ketakutan karena Khawatir ini kan ini keputusan yang diambil nggak main-main gitu. Maunya kan sekali seumur hidup. Akhirnya ketemuan gak? Enggak. Aku kayak aku inget jawabnya ya. Aku jawab message-nya tuh agak pendek. Terus akhirnya aku ngomong sama dia, Nak, kenapa ibu kayak gitu? Beneran mixed feeling. Tapi itu semua berubah pada saat masih OTW ke kawinan itu pun juga
masih mix rasanya. Nah pada saat Udah OTW nih? iya udah di jalan tuh kayak Di hari gua pergi itu aku telat datangnya. Pas nyampe di sana pas ngelihat wajah Manda aku natap matanya itu semua hilang. Kekhawatiran itu? Jadi aku lihat wajahnya dia. Aku lihat dia bahagia. Terus aku bilang, "Nak, kan kita tidak mungkin ngatur kamu mau sama siapa. Ya. Yang tahu hidup kamu kan cuma dirimu. Jadi kalau misalnya memang pilihan kamu ini, kamu happy, ibu juga happy. Itu aja udah." Terus ngelihat mata dia terpancar kayak gitu, aku oh ya udah deh, aku bilang Tuhan kalau misalnya memang mereka berdua berjodoh dan memang sudah seharusnya mereka menyatu, ya tolong kasih jalan yang baik supaya mereka bisa saling menjaga bersama. Dengan Kenny juga terlihat tulus sampai nanti air mata ketika proses di altar itu ada. Itu kan emang keluarga ya, semuanya keluarga. Aku emang nggak ada di situ. Pas resepsi. Tapi waktu aku sama sekali nggak tahu di situ ada kan ternyata live juga. Iya di salah satu TV. Jadi pas foto, gue kayak gini ke Kenny. Hah? Gitu. Terus direkam, iya terus banyak di capture. Jadi maksudnya itu kan bercanda-bercanda. Lu jangan macam-macam ya kan gue jaga gitu kan. Iya gitu maksudnya kayak Gue Kenny. juga iya. Karena kita kok sama teman dekat kita ada ancaman tanda kutip ke pilihan dia. Awas lu macam-macam, gue maju nih gitu kayak. Iya kan, ada beberapa orang yang aku anggap anak, ada Paula Serena. Oh bukan, sorry. Terus Bukan Paula habis itu- Verhoeven. Terus setelah itu baru ketemu Manda. Jadi mereka ini ya buat aku adalah sosok-sosok yang Iya. gimana ya perasaannya kayak enak dan aku nggak mau chat mereka tiap hari loh. Karena beneran kayak mama mau tanya lu di mana, lu siapa, gitu. Terus kayak foto pakai baju kebuka dikit. Nah, ibu-ibu. Iya makanya aku menjaga untuk supaya tidak terlalu sering terlalu itu karena gitu. kan udah pada gede-gede ya Tapi gitu. suka melakukan itu. Iya dulu awal-awal. Tapi berarti dari satu sisi Amanda kehilangan ibu, satu sisi yang merindukan anak. Kayak Tuhan tuh ngeklikin. Oh itu. Berarti ntar kalau misal ya Amanda punya momongan jadi cucu ya. Eyang. Jadi Eyang. Sarah. Ini ada artikelnya soalnya, kita lihat nih. Lama disimpan, Sarah Wijayanto curhat pernah jadi korban kekerasan sang mantan. Sebentar. Serius Kak? Apakah karena pernah Ini seperti kali ini jadi akhirnya ada jadi traumanya. posesif ke semua orang? Tidak mau terjadi juga. Mungkin ya. Jadi mungkin itu bisa jadi karena dulu itu aku mengalami banyak hal buruk dan aku ngambil keputusan buruk dulu gitu ya. Makanya mungkin ngelihat sosok-sosok anak-anak ini tuh kayak pengennya supaya mereka ada yang ngasih tahu itu aja sih. Mungkin dari situ juga ya. Emang dulu tuh separah itu ya? Parah banget. Gimana ya kalau misalnya diinget-inget ya aku bersyukur masih hidup ya karena parah banget. Tapi aku gini kayak ini adalah bagian dari salahku juga karena kan aku yang menempatkan diri aku di situ ya kan. Oke. Tapi bodoh juga kalau dipikir udah sampai hancur kayak gitu tetap mau. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya dia itu aku takut. Jadi misalnya gini kayak lu jangan ngomong sama keluarga lo ya gitu. Nanti gua bisa takut. Jadi aku pas udah keluar dari dia itu butuh waktu hampir 6 bulan lebih untuk detox. Jadi kayak supaya nggak takut, supaya nggak nyariin gitu. Kena mental udah. Brainwash kan. Fisik iya, mental iya. Iya, fisik iya, mental iya. Mental health ya, udah mental health. Udah. Sampai sekarang suka ke bawah gitu nggak Kak? Sekarang udah enggak. Dulu itu di mimpi, jadi aku selalu mimpi buruk. Mimpi buruknya itu ada di rumah dia, berusaha untuk keluar dari rumah itu. Bertahun-tahun seperti itu sampai suatu hari mimpinya itu aku bisa keluar dari rumah itu. Di mimpi. Ya, setelah itu enggak mimpi sama sekali. Dan perasaan lu juga udah Ya, bebas. Dan ternyata aku udah bisa memaafkan. Berarti beneran di bawah sadar pun lu tuh emang terkekang, takut. Iya. Jadi tuh tidak hanya kekerasan fisik, mental juga kena. Iya, jadi misalnya dia ngomong sesuatu kayak
lo nggak ngaca ya, lo tuh jelek, lo tuh kayak cowok, lo ngaca deh, nggak ada yang mau sama lo tuh beruntung dapet gue katanya, nggak ada lagi laki-laki yang mau sama lo gitu. Di brainwash verbal abuse. Iya, terus ya itu udah keadaannya misal kayak udah habis digebukin, udah biru-biru. Pernah muka aku ungu warnanya. Hah? Terus udah mulai ada yang nanya, dia ganti, jadi dia memukul lokasi-lokasi yang nggak kelihatan di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi itu juga kayak aku ngerasa aku juga tetap dilindungi ya. Logikanya kalau sampai begitu pasti kan ada yang retak, ada yang patah, ada yang internal bleeding itu. Alhamdulillah ya nggak. Organ dalam nggak? Aman. Padahal secara teori harusnya. Aneh, nggak mungkin orang ditendang perutnya kok sampai bunyi gitu, gimana sih? Tapi sekarang kalau misalnya tanya udah maafin udah. Jadi kalau misalnya ada di depan aku dia orangnya udah berdamai dengan masa lalu. Itu bagus. Jadi aku bukan memaafkan perbuatannya, tapi memaafkan hal buruk yang pernah terjadi sama aku untuk aku bisa melangkah. Termasuk melupakan nggak? Kalau lupa kita nggak akan pernah bisa lupa Ya, lah. lupa tapi sudah berdamai dengan hal itu. Pernah ketemu? Pernah. Tapi sekarang kan sudah bahagia dan damian. Sempurna. Gimana? Tapi ada artikel ini dulu nih kita Lihat ada artikel ini dia. Jadi ini mewek-mewek mulu Sarah Wijayanto stop jalani program kehamilan. Udah pasrah, tidak bisa punya anak lagi. Sudah berapa lama ya dan Damian tuh ya? Udah tahun 2014. Nah itu kan aku waktu 11 tahun? Udah 11 tahun aja? lama ya. Tapi jadi waktu itu gongnya adalah setelah gagal mau pindah rumah sakit, tiba-tiba aku ditelepon sama rumah sakit ini. Kita mau full endorse sampai berhasil. Terus di situ aku kayak, oh boleh nggak aku mikir dulu? Masa aku kayak gitu? Padahal free. Iya. Nah, aku mikir tuh, aku ingat, aku seminggu, 10 hari aku telepon lagi. Ternyata enggak ya, aku nggak mau. Hah? Justru di kesempatan itu keikhlasan itu muncul. Jadi kayak gini, aku ngelihat ada temanku juga, dia sama di endorse juga gitu ya. Aku ngelihat video-videonya apa segala gitu. Kok aku nggak mau ya ngelakuin itu? Artinya kan gue nggak kepengen banget dong. Kalau kamu benar-benar memang ingin mendapatkan anak, pasti kan mau melakukan apapun untuk mendapatkan itu. Nah ini gue begini ya karena hanya kata orang nggak ya? Kan kadang-kadang kan kita ada orang kapan kawin, kapan punya anak. Di kepala kita kan apa kata orang ya? Oh ternyata aku tuh ngelakuin banyak hal karena apa kata orang ya, supaya orang ini, dan di situ aku belajar bahwa oh enggak kok, ini adalah keputusan seumur hidup. Dan anak ini kan yang harus aku besarkan dan aku harus di sana secara mental semua untuk anak ini, bener gak sih? Iya. Iya kan? Benar-benar. Tapi kan dalam pernikahan tidak hanya lu sendiri, ada pasangan. Iya. Apakah Damian mempunyai pemikiran yang sama? Aku ngomong sama dia waktu dulu itu, kamu nggak apa-apa nggak gitu. Dia bilang nggak apa-apa, oh ya udah. Tapi hebat loh, anak itu kan menjadi perekat sebuah pernikahan kata orang. Lu 11 tahun hanya berdua, kan kelas mah pasti ada. Biasanya pasti. kan ada rasa aduh gak enak ke anak, bertahan karena untuk anak, apapun tuh anak tuh menjadi salah satu alasan untuk bertahan ataupun menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Lu bisa bertahan itu hebat ya? Hebat loh. Iya ya. Dan lu tuh kan terkenal sekarang tuh sebagai yang bisa menjembatani. Ya ini kan gara-gara Trans 7. Iya. Iyalah. Kan aku gede di Trans 7 dari tahun 2011. Gara-gara diajak-ajak. Takut tisu. Ya kan ini dari zaman dulu itu apa? Mister Tukul jalan-jalan. Iya. Terus masih dunia lain. Tahun berapa? Mohon maaf. Tapi Ya, 1900. 18 sekian. energi aura masing-masing gimana Ivan? Oke. Aku Satu-satu ya. Iya. Satu-satu ya. Ini Mesita. Oke. Aku tahu. Mesita. Dari tadi merinding soalnya. Mesita usia berapa sih? 36. Nggak apa-apa sih, maksudnya aku tidak melihat
Gak apa-apa Kak, aman. Ini hati udah baja, ngomongin aja. Bisa diem nggak? Enggak. Aku nggak ngeliat ada yang gimana-gimana, tapi ada bekas-bekas sisa energi yang seharusnya nggak ada di badan kamu. Harusnya nggak di sini. Ya, tapi bisa dibersihin. Nah, tapi ini kayaknya dari Mantan ya? sesuatu yang dulu, yang sebelumnya dia gitu. Tapi nanti dibersihin ini aman. Oh, gampang ya? Tapi yang dari sebelumnya ini tuh emang kayak bener-bener nyoba gitu. Jadi kamu sempet mungkin tahun lalu atau berapa, aku nggak tahu ya, pokoknya udah lewat gitu. Kayak misalnya gini, kita kan kalau misalnya kerja capek, pasti capek ya. Ini capeknya tuh berlebihan gitu. Tuh jadi moody. Iya, Terus kemudian gitu. iya. 2 bulan lalu sempet mau Bohongan lu. selesai Mau aja. bunuh. Beneran Mbak Sita? Iya, enggak apa-apa, enggak Tapi- apa-apa. tapi- Aduh, duduk, what happened? Kamu kenapa? Kenapa? Capek aja. Aku baru tahu juga. Coy. Kamu kenapa, Sita? Ya banyak hal terjadi aja di hidup itu, kaget. Nggak kuat aja. Udah capek, banyak orang kok. Semua orang pakai topeng, kayaknya aku ngerasa cuman aku yang datang pakai muka apa adanya. Jadi kayak ditipu-tipu tuh capek rasanya. Tapi enggak, aku nih ya pesannya adalah kamu nggak perlu pakai topeng juga untuk menghadapi orang-orang. Karena kamu kan lahir seperti ini. Karena kan kamu lahir punya hati besar, jalanin aja. Orang-orang jahat kita nggak bisa membuat orang lain untuk memperlakukan kita baik juga kayak kita. Tapi kamu harus tetap jadi orang baik. Dan nggak ada yang salah sama kamu. Don't ever berpikir untuk melakukan yang tadi itu. Karena hidup kamu bagus kok, jalannya terang. Tapi untungnya tuh setelah 2 bulan itu mungkin Tuhan kasih anugerah ya. Semua circle aku diganti. Aku ketemu Irfan, Raffi gitu. Tuhan kasih tunjuk langsung kayak ini orang tulus gitu. Aku kayak punya semangat baru lagi. Iya, harus semangat. Tadi kan kayak di ruang ganti gimana? Tadi semangatnya? Kamu harus semangat. Semangat! Kita ini harus semangat. Kasih Kita nggak boleh pernah berhenti sampai kita mati. Kalau kita udah mati, baru kita berhenti. Iya. Gitu. Ini sekarang udah kayak hidup lagi. Yeay, Kok gue mangkul lu sih? Gue lebih berharap ke dia nih. Gue lebih berharap ke peluk dia. Ngapain lu meluk gue? Gue lebih berharap gini. Terima kasih ya. Emang auranya ya bikin kita tuh ngeluarin semua isi hati. Auranya berat nih. Dia aja. Karena emang ditindihin, emang ditindihin. Tapi ya kita doain kamu sehat terus ya. Kamu harus terus semangat menjalani hidup. Iya, harus semangat Seperti ya. Sarah juga kan dia bisa melewati apapun itu sampai menghilangkan traumanya. Kamu juga ya semangat ya. Ajarin Semangat, aku, Kak. Enggak lah. Udah, kita berdua mah nggak usah ya, ntar aja. Ya nanti aja kita tahu. Coba ini belum. Ini belum. Ya udah, jangan kemana-mana ya. Tetap ya, baru lagi. Si Faju sempat nangis, pas dikasih tahu kamu hamil lagi. Terus selanjutnya kamu yang nangis dikasih tahu si Fanya dilamar. Dilamar di Swiss. Iya, aku terharu banget soalnya di hubungan kali ini semoga diseriuskan lah gitu dan ternyata Allah kabulkan. Alhamdulillah ikut happy banget sih. Soalnya ngelihat El dari awal emang kayak pasti serius deh, kayaknya serius deh. Kelihatan kan cowok kalau serius ya gitu, jadi kayak... Ya kayak gue lah, gue kan Iya. begini lah. Iya, parah. Karena ada Keisha nih. Oh tadi kan sudah dibacain tuh ya Mesita. Nah, giliran Iya, aku Keisha juga nih. deg-degan. Ini antri loh. Antri. Jadi baca-baca sih. Ya, Keisha juga karena bahagia. Anak udah 3. Iya, nggak kelihatan ya. Anaknya udah 3, jadi setahun 1 lah kira-kira. Iya, Ya. bener Bener kan? bener. Setahun 1 ya. Tiap tahun brojol. Ketika ngobrol gini, maaf. Lu ada perasaan gini, ih
ngiri gitu nggak? Enggak, Udah seperti itu. emang enggak ada sama sekali. Karena sebelumnya kita ngomongin kan ada beberapa pasangan yang belum dianugerahi oleh yang menciptakan kita. Makanya ketemu gitu itu gue memposisikan jadi lu tuh gue gini. Enggak. Beneran? Wow. Nah kalau kamu ngeliat auranya dia gimana? Kalau tadi kan dia udah kamu Itulah. Itulah. Kalau Keisha gimana? Keisha happy aja sih dia. Ya maksudnya kalau misalnya ada sesuatu yang manusiawi, kalau misalnya kita merasakan sesuatu tuh nggak langsung disampaikan, biasa ya, disimpan dulu. Tapi kita semua suka gitu kan, gitu itu hal yang biasa gitu. Tapi kadang-kadang suka numpuk, terus baru nanti keluarnya. Kok connect gitu ya Kak? Aku berkaca-kaca. Terus keluarnya baru jadi udah numpuk banget baru keluar gitu. Nah tapi kadang-kadang keluarnya itu karena udah numpuk jadi nggak tersampaikan dengan baik. Jadi berantem lagi nih, wah gitu. Cuman nggak apa-apa, itu kan hal yang biasa gitu. Cuman emang harus belajar ngurai, kan kita semua belajar ya. Gitu. Iya berkaca-kaca. Enggak. Aku tuh emang susah nyampein sesuatu, jadi kadang nemu solusinya kalau nyampein sesuatu tuh aku lewat chat karena aku nggak bisa ngomong langsung. Tapi ini, tapi itu bagus lo chat karena kan lebih detail ya, Iya, bener ya? Diedit juga maksudnya. Iya. Terlalu Bisa kasar dilihat lagi gitu. Karena kalau ucapan nggak bisa dihapus. Iya benar. Tapi gimana dengan hamil lagi? Mau Sekarang berapa sih udah anaknya? Udah 3 aja cukup. 4. Jangan. Kamu mau, aku mau lagi setiap tahun. Dia nggak mau. Bener. Karena Dia nggak teman-temannya mau. aja pada ngetawain tiap ketemu dia gini, guys gue hamil, udah lahir. Ketemu lagi guys gue hamil, ya kan? Iya. Tapi aku KB Kak, itu diklarifikasi terus ya. Aku KB tapi gagal KB. Ada yang gagal udah KB. jalannya udah. Gitu ya udah. Tapi sekarang udah steril. Sampai steril akhirnya. Sampai steril lo kan terhamil terus tiap. Jadi dari tiga itu laki-laki berapa, perempuan berapa sih? Laki-lakinya 2, perempuannya di tengah diapit 1. Oh ya sudah ya. Sudah cukup. Itu Irfan Hakim 5. Udah, aku jangan kayak Solo dia. 3 aja. Cuco loh. Hebat Irfan Hakim ya. Emang Irfan Hakim maco. Tapi kamu 3 orang itu pakai suster nggak? Kayak artis-artis kan biasa Raya Jaja suster 1, Lili aja 1, Rafathar juga 7. Rafathar enggak, Rafathar udah sendiri sekarang udah gede. Aku dulu pakai ART masing-masing anak 1, tapi sekarang enggak sama sekali. Karena drama ART terus kan capek, terus kayak waktu itu ART yang emang cocok sakit. Terus habis itu cobain aja deh dulu daripada cari lagi, itu tunggu dia sembuh aja gitu. Malah nyaman. Ternyata malah nggak pakai ART, malah nyaman, malah connect sama Adi, malah connect sama anak-anak gitu. Lagian rumah mamaku tuh deket, jadi kayak kalau misalnya emang butuh me time, butuh dititip, pasti anak-anak bisa sama mama. Iya. Banyak neneknya kan, ada Bunda Mona, ada mamaku, ada mertuaku, jadi kayak bisa disebar. Ininya Mona Ratuliu. Ponakannya Mona Ratuliu. Iya. Ngurus 3 anak kan repot banget ya. Kak Adi suka bantuin gak sih? Kalau Adi tuh Bantuin. tipe yang laki-laki yang ngurus anak gak? Ngurusin banget. Adi alhamdulillah bisa bertahan karena Adinya ikut ngurus. Kalau enggak kayaknya aku nggak bisa sih. Ibu-ibu yang suaminya kantoran gitu, kerjanya di luar 7 sampai 5 hebat banget sih, bisa ngurus anak sendiri di rumah. Aku nggak bisa sih. Aku karena ada Adi, karena berdua jadi bisa gitu. Kalau sendiri kayak nggak bisa. Jadi lu tuh di antara keriuhan tuh lu selalu mikir ada orang yang lebih riuh dari gue gitu ya? Iya betul. Kita lihat videonya deh, ini dia. Lesti. Sama nasibnya ya. Iya. Jadi Iya. gue pertemuan sama Lesti terakhir tuh gini. Wah Ipang, tahu nggak nih pegang perut Dede? Hah, hamil lagi. Ini sebelum orang-orang tahu gue udah dikasih tahu secara langsung. Kan gue kan tutup rahasia banget ya. Banget. Iya aja kita Maka mah pas iya. diumumin, udah tahu, emang udah diumumin, ternyata udah diumumin. Yang kedua Lesti paling baru berapa? 5 bulan, enggak sekarang berapa belum ya? 1 Kayaknya tahun, 8. baru 1 8 tahun. bulan. Apa ya? Belum setahun. Ya itu dia ya, kesundul loh. Tapi ya seneng Iya, liatnya ya. alhamdulillah. Itu kan pasti udah jalan Allah ya. Benar. Itu kan itu circle lu juga kan ya Lesti ya? Cewek atau cowok sih? Nggak tahu lagi, belum dikasih tahu. Belum ya? Belum. Feeling lu?
Kayaknya cowok deh. Heeh. Dia sama banget kayak aku berarti, cowok cewek cowok, kayaknya iya. cowok. Tapi curhat-curhatan nggak sebagai sesama emak-emak? Curhat-curhatan sih waktu itu dia bulan apa yang ngasih tau kayak September deh. Kayak Micha aku hamil lagi gitu. Terus gimana? Karena kan aku waktu pas awal juga ya gimana ya gitu. Anak aku masih kecil apalagi dia lebih kecil lagi kan babynya. Iya. Jadi kayak yang penting dicek ke dokter aman, boleh hamil lagi ya udah itu kan rezeki. Gimana? Betul. Aku pengen hamil lagi ya. Nggak bisa deh. Istri gue, bukan gue. Iya, Mak. Bau-bau anak keempat nih. Udah positif katanya. Belum, nggak mau usah. Itu yang Mama Ayu ya? Siapa aja? Aku takut kurang. Aurel, Margin, Lesti, Shiva, Dinda, Melody, Ira kalau nggak salah ya. Sama aku, 8. Dapat. Mama Ayu itu bahasa Sunda artinya itu abis sakit terus makan Makan-makan banyak. Ayu, iya. Sama Mama Ayu juga Ya mungkin bisa ya. ya. Mama Yu tuh lebih ke makan-makan yuk sih. Nah. Karena kita suka makan semua. Dan langsung Artinya semua. sudah makan. Mama Yu. Ini Mama salah Yu. satu anggota Mama Ayu nih. Personilnya, Mama Yu, ya Yu. Si Faju sempat nangis pas dikasih tahu kamu hamil lagi. Terus selanjutnya kamu yang nangis dikasih tahu si Fanya dilamar. Dilamar di Swiss. Iya, aku terharu banget soalnya di hubungan kali ini semoga diseriuskan lah gitu dan ternyata Allah kabulkan. Alhamdulillah ikut happy banget sih. Soalnya ngelihat El dari awal emang kayak pasti serius deh, kayaknya serius deh. Kelihatan kan cowok kalau serius ya A, gitu. Jadi kayak Ya kayak gue lah, gue kan begini lah. iya parah. Iya serius sama banyak orang. Ada mesinnya tuh kolega-kolega sesama pejabat. Kalau bisnis gue serius. Takut banget. Oke. Gitu. Udah bocoran belum kapan Siva sama El? Belum sih, belum ketemu lagi soalnya. Nggak mau ngomong kali. Ada Nggak kali. tahu aku. Seragam udah dikirim Enggak, belum? belum. Udah kan, aku udah loh. Seragam Hansip, gue disuruh. Katanya tahun depan ya? Enggak, insya Allah kayaknya deh. Aku Kayaknya belum tahu. ya. Iya. Kalau tahun ini kemepetan gak sih? Iya, November, Desember. Iya. Kita hadirkan saja deh. Yang membuat dia bahagia, mudah-mudahan bisa keluar juga informasinya. Ini dia, Adi dan juga 3 anaknya. Ini saya. Ini, halo. Halo, wow. Boleh pakai stroller. Boleh dong. Ini. Gimana? Lucu banget ya, dikasih bunga ibunya. Panggilnya apa ibu Halo ya? sama tante, salim. Hai tante. Panggilnya apa ibu sama bapak? Micha sama papa. Papa sama Micha, Mica. Mica kok dipanggil Mica? Mami Kesha. Oh, Mami Ceca. Ceca. Mami Ceca. Ceca, Mami Ceca. Aku Kalau dulu ini dipanggil 3. sama teman-temanku Ceca. Jadi sama anak-anak Micha. Mica. Lihat 3 dan Abang, geseran boleh? rapet banget ya. Rapat banget, bedanya 1 sampai 1,5 tahun. 1 sampai 1,5 tahun. Ya setiap 1 tahun sekali launching ya? Iya, Tahun Nanti seperti itu. Coba Launching ya? kenalan dulu deh. Yang pertama namanya siapa Coba ya? namanya siapa nih anak? Ada pakai clip on. Pakai clip on. Zizi, lihat Ini dong. sini. ke Coba depan. namanya siapa Om Raffi pengen tahu. Namanya siapa? Siapa namanya ini? Zizi. 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 Umurnya berapa umurnya? Umurnya berapa? Dia salfok sama dia masuk TV katanya. Ini substan kayaknya deh ya? Iya. Iya. Umurnya berapa Umurnya sih? berapa? Zizi umurnya berapa? Tiga tahun. Mau 4. Mau 4. Terus yang pakai baju pink siapa Pakai baju namanya? pink siapa namanya? Aisyah. 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 Sama kayak- Sama kayak. Oh aku iya iya Aisyah. benar-benar. Aisyah. Umurnya Aisyah. berapa? 2. 5. Gini nih. Dia pengen lebih gede dari kakaknya. 2? Iya 2 tahun. Ini adik Aisyah namanya siapa? Ngantuk. Dia ngantuk. Dia rasa, honor aku belum dapet nih. Ini gila sih, ini seru banget. Alhamdulillah. Tapi Adi, tadi dibilang katanya, kan tadi awalnya ada suster, terus ternyata lebih nyaman Keisha tanpa suster. Iya. Gimana dan lu tuh bener-bener sebagai suami katanya bener-bener yang ikut
hands on banget ke anak. Ada pembagian tugas nggak? Sebenarnya pembagian tugas yang normal-normal aja ya kalau misalkan yang Papa Di. Iya itu. Papa Di, ya Papa Di. kalau yang berat-berat yang butuh tenaga ya mungkin aku gitu. Bagian yang ringan-ringan kayak nyuci itu Keisha gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang Nyuci berat tau. Kan tinggal masukin ke mesin. Oh iya juga sih. ada mesin ada dryer. Oh iya iya iya. Setrikanya ke laundry. Oh iya iya iya. Kau galon lu. Nah galau. Iya. Intinya gitu sih. Kalau nyikat-nyikat kamar mandi itu aku gitu. Itu tapi seru banget ya. Tapi 3 anak dan masih kecil-kecil gini. Zizi, ini Zizi. Kalau lagi keluar kayak mau keluar negeri ya. Kalau padahal ke mall doang kayak udah mau keluar negeri. Iya benar. Benar. Bawaannya banyak. Tapi makin kesini makin dikit tahu, makin satu tas. Karena kayak ternyata, kan kita sering banget pergi supaya nggak stres ya. Kita sering banget ke mall. Jadi kayak, oh ini nggak butuh keluarin, ini nggak butuh keluarin. Jadi sekarang cuma Semakin satu tas dikit. deh. Iya. Tapi nggak mau punya anak lagi, katanya Keisha udah Ya tutup, Allah. udah tutup katanya. Ya kayaknya udah cukup ya. 4 deh. Udah. Zizi, Coba Zizi mau punya adik lagi nggak? Mau. Mau dia. Dia mah nggak ngurus. iya kamu yang gendong ya. Amanin kamu ya. Nggak mau. Tapi dia kakak yang care nggak sama adik-adiknya atau justru cemburu sama adik-adiknya? Kayaknya ada cemburu, momennya. dua-duanya ya. Ya ada momennya care, ada momennya cemburu, ada momennya jahil. Saling jahil ini yang ini nih berdua nih. Wah berantem mulu yang ini berdua. Masa Iya. kalem gitu ini Ini Aisyah. belum keluar aslinya. Cantik. Cantik loh kakak katanya. Makasih Om gitu. Terima kasih Om. Ini gitu ya. Ada dah. Yang baby boss terserah deh. Tapi ada video haru tahu. Ada video haru buat Adi sama buat Keisha. Mau lihatnya ada video. Mana coba Ini lihat kita tuh bang, lihat. bang, lihat bang, duduk di sini. Itu momen apa sih? Nikah, Iya pas resepsi itu. Iya. pas Jadi resepsi. ceritanya Keisha dance dulu sama papanya. Habis itu dilanjut aku nyanyi Marry Your Daughter. Terus sedih Kamu deh. tuh vokalis band ya? Dulu. Sekarang kok kenapa nggak dilanjutin? Masih suka nyanyi di kamar mandi aja. Ya, kamar mandinya. Hey. Apa yang membuat Keisha waktu itu jatuh cinta waktu Adi nyanyi lagu apa? Waktu itu emang pertama kali yang memikat tuh suaranya ya jujur. Ya, Jadi memikat. pas kuliah kayak temanku Agatha Valery, dia lagi dengerin Oh, dia Agatha. Agatha tuh dia musik guilds waktu itu sama Adi juga. Aku kan acting guilds. Terus habis itu kayak dia lihat story-nya yang dia post gitu. Terus kayak aku dengar suara dulu, itu suara siapa ya tak gitu. Terus kata Agatha, ini suaranya Adi teman sekelas kita. Oh, ada yang Dulu suara masih punya pacar, indah. A. Oh, Keisha masih punya pacar. Yang mana Keisha pacar lu? Aku telat masuk kuliah. Coba dong. Punya pacar. Nyanyi Kamu juga aja. masih punya pacar kamu. Oh, jadi kalian masih punya pacar. Iya. I'm gonna marry your daughter, make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry your princess, make her my queen. She'll be the most beautiful bride I've ever seen. Can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father. On the day that I marry your daughter. Bagus. Kamu suaranya kayak aku di BBB loh dulu. Gila banget Adi, gokil. Suara gue dulu gitu. Itu mah notnya udah dibener-benerin. Iya, di autotune. Autotune. Nah ini sekarang dari Keisha ke Adi kalian atau dari Adi ke Keisha, kalian harus ada hati ke hati ya. Oke. Silakan. Anggap dunia milik kalian berdua. Anggap aja kalian saling pandang-pandangan. Nanti pas saya giniin, tidur ya. Ya. Jadi ibu di usia muda itu pasti nggak mudah untuk kamu. Tapi apa yang membuatmu yakin untuk terus bersamaku dan jadi ibu terbaik untuk 3 anak-anak lucu kita? Karena sama kamu. Itu doang jawabannya, soalnya simple. Sama Adi tuh happy-nya, bahagianya simple. Yang penting bareng-bareng terus. Betul. Amin.
Amin. Sekarang Kesya. Kesya. Aku kan sering arisan bersama teman-teman sebayaku. Apa yang mungkin kamu mau aku kurangi dari hal itu yang sebelumnya ragu untuk kamu ungkapkan? Maksudnya kamu pergi-pergi main Iya. gitu ya. Kayaknya nggak perlu dikurangin karena kamu kan butuh me time juga. Kan aku juga punya me time sendiri, kamu punya. Jadi yang penting kamu happy, selama kamu happy aku happy ya jalanin aja sih. Oke, berarti boleh tambah banyak mainnya. Gak usah tambah gitu banyak. juga, nggak gitu juga. Udah cukup. Kalau nanti kita udah tua, hal apa yang pengen kamu lakuin masih terus lakuin bareng aku? Ayo, aku mah udah tahu jawabannya. Iya aku tak apa emang jalan-jalan. Iya benar. Nah, itu triknya nih. Kita mau makan, daripada istri ngomong terserah, coba tebak mau ngajak makan apa? Nasi goreng. Bener! Itu caranya. Nah, kita juga gitu. Udah di otak tuh jalan-jalan, udah bener. Itu bener. Bener, Jan. Lucu banget ya cetakannya. Jadi yang dua itu Sunda banget tuh. Iya. Kan aku Sunda nih. Kalau itu Sunda emang? Sunda Bogor aku. Oh itu Sami Sunda. Ini parah nih. Ini anaknya mundur. Ini anaknya mundur. Udah, habis ini Kesya. Maaf ya Kesya ya. Kita akan ganti, oke kita akan cari pembantu asisten baru. Karena dia sudah mau diganti. Dan ini kan arahnya orang nih. Kita iklan dulu lah. Iklan Tetap dulu, DPP iklan. Modern Pagi. Katanya harganya puluhan miliar, benar. Ya pasti. Pajak orang gede banget gitu. Daerahnya bagus lagi. Daerahnya itu dekat rumah aku tahu. Oh iya, dekat Iya, nanti daerah aku ya. main-main ya. Jangan. Ya masih kalau selamatan. Lah, Allah kalau selamatan kau diundang kan ya. Iya, terdatang. Halo. Masih DPP Modern Pagi. Iya. Nih, masih soal tentang keluarga. Kali ini kita hadirkan ini. Kenapa mepet-mepet di situ Hey, ya kan? kita tahu. Single mom. Emang ada berita apa tentang single mom Ada ini? single mom ini hot beritanya. Baru beli rumah baru. Rumahnya bagus banget. Ya kan Dilan? Alhamdulillah ya mas. Beli rumah juga. Beli rumah juga. Berarti ini salah satu cita-cita kamu. Iya salah satu cita. Emang- Masa kita camping terus nih tenda kan? Ini rumah pertama kamu jadinya. Iya rumah pertama aku. Iya, aku abisnya pas kamu berpisah malah kamu beli rumah. Ya. Iya. Saat bersama malah belum ada rumah gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya pas sebelum pisah dulu itu aku udah planning rumah yang lebih besar gitu. Udah beli tanahnya, udah bayar desain interiornya gitu kan. Tiba-tiba begini, Pisah. tiba-tiba pisah ya udahlah beli rumah yang jadi aja tinggal nanti di renov dikit gitu. Aku ada artikelnya. Mau Iya. lihat nggak? Boleh. Tuh, kita lihat tuh. Di sini aja, di sini aja. Dilan Janiar punya rumah baru, beli dari, rumahnya Ciki. Oh, aku Rumah. tahu. Ini yang di Yang lama kak? Iya, yang di menuju Sawangan, bukan Sawangan sih. Ya dekat Lebak Bulus ke sana kan? Iya, benar. Iya kan? Iya. Iya, aku pernah dulu waktu itu ke rumahnya Citra Kok Kirana. gimana ceritanya bisa sampai beli punya Citra Kirana? Awalnya itu kan nama kita mau beli rumah pasti banyak banget yang nawarin kan. ya. Dari mulut ke mulut, terus di TikTok, Instagram itu kan banyak juga ya rumah-rumah yang baru Ya. dijual. Salah satu yang tertarik tuh yang itu. Terus pas aku Tanpa datang, tahu itu punya siapa? tanpa tahu. Lucu banget terus. Terus tiba-tiba aku lihat layoutnya kok kayak pasti ini yang punya owner skincare atau apa gitu aku pikir. Ternyata orangnya itu tuh baru ngomong kalau ini punyanya rumahnya ibu. Nanti kakak makanya mending ibu Citra Kirana kan. Jadi mending nanti DM aja. Soalnya Kenapa dia lu juga tahu ngomong aku. Skincare itu karena apa? Karena depannya layoutnya kantor kayak kantor gitu loh kak. Kayak biasa kan owner skincare kan depannya ada apa. Ya. Pokoknya ini pasti pasti yang kerjanya bisnis atau apa gitu yang depannya ruang tamunya tuh kayak semi kantor gitu. Katanya harganya puluhan miliar, benar. Ya pasti. Pajak orang gede banget gitu. Daerahnya bagus lagi. Daerahnya itu dekat rumah aku tahu.
Oh iya, dekat Iya, nanti Andara aku ya. main-main ya. Jangan, Ya jangan, masih kalau jangan. selamatan. Lah, Allah kalau selamatan kok diundang kan ya. Iya, terdatang. Mau buka-bukaan. Kenapa? Dulu waktu di Korea sebenarnya sebelum kasus cerai, kita tuh sempat ngobrol curhat-curhatan. Apa? Tadi di Korea ngapain lu berdua sama dia? Cantik diri dong. Bener. Iya. Kalau ini sih bener, hasil Korea cantik. Lu segitu udah dari Korea? Ini udah hasil bener. Segitu. Maksimal. Maksimal ini ya. Mentok. Jadi di Korea bareng-bareng. Ya, jadi kita bareng-bareng. emang Kak Mei itu yang malah pertama kali tahu kalau aku lagi ribut sama mantan suami baru ketahuan selingkuh itu. Pas di situ masih bucin ya Kak? Masih bucin banget dan Masih- anehnya baiknya ya. Aku kan dia tuh udah cerita kalau Safna tuh ternyata orangnya begini, begini. Terus ada keluarganya Dilan juga saat itu. Semuanya udah kayak udah harus selesai. Dia dengan polosnya dong. Kayaknya aku mau kasih kesempatan lagi, Kak. Demi anak-anak aku nggak apa-apa. Tapi uang kamu udah begini, dia udah begini. Nggak apa-apa. So ngomong, dengan polosnya, lu juga sama polos juga. Sosokan dengan polosnya, sama lu berdua. CCK, cewek-cewek ketipu. Tapi dengan adanya kejadian itu kita kan makin harus melejit ya. Iya benar. Iya. Di situ akhirnya di dalam fase itu sampai nangis-nangisan, iya ya kenapa mau deket mulu sama kita ya? Apa? Kayak daya Enggak. tariknya tuh Mau ada kondo gitu. Itu modal konsisten dan doa. Oh iya. Tapi kan masing-masing tempat tinggal kita tuh ada aura dan juga bagus atau tidaknya ke kita. Rumah baru ini oke ya? Iya oke sih, meskipun udah lama gak Aku ditinggalin doain. sama Kak Ciki ya. Ya aku doain kamu di rumah baru ini rezekinya bagus. Rumah baru, nanti ada calon pasangan baru dan kebahagiaan baru. Nanti aku siap. Siap apa lagi sih? Siap doain. Siap doain. Oh, orang-orang ini kenapa sih? Apa namanya harus kayak di apa sih istilahnya di blessing lah gitu. Jadi supaya- Selamatan ya. Selamatan. Nanti supaya juga kamunya juga lebih hatinya tuh beda ya pada saat masuk rumah baru, hatinya beda, perjalanan juga nanti akan lain. Amin. Amin. Karena betul rumah itu adalah inti dari kehidupan kita berikutnya itu seperti apa tergantung kondisi rumahnya itu sendiri. Ya bisa berpengaruh kan, Berpengaruh, ternyata ya gitu, dan energi yang kita bawa pada saat kita melangkah masuk ke dalam sebuah rumah itu juga pengaruh gitu. Enggak, jadi tipenya Dilan kayak apa sih? Iya sih, coba lu tahu pasti kan temennya. Waduh, kayak sebenarnya dia harusnya gampang loh. Kayaknya nggak banyak nuntut. Iya. Terus juga ngelihat fisik juga enggak ya. Enggak lihat Jelas enggak. Terus materi juga enggak. Kayaknya yang penting harus bisa. Kasih sayang dan bisa aja. bertanggung jawab. Pada gede gue banget. Batuk. Minum. Hah? Batuk Baji. Minum ini. Tapi sudah mulai membuka hati lagi emang. Udah dong, udah tapi nggak ada yang deketin. Ya, mungkin Oke, aku siap kalau gitu. Apalagi Tapi itu dong Naik Kak Irfan aja. terakhir. Aku pengen tahu proses kamu memaafkan semua itu. Iya. Aku tahu itu sakit banget. Tadi kan Sarah cerita dia berdamai dengan keadaan masa lalunya yang membuat trauma. Nah dengan kamu, ya pasti kan siapa sih yang mau gagal berumah tangga. Tapi dengan gimana caranya benar kata Mei Saroh tadi. jadi Maisa. Sorry Mei. gimana ya dengan melihat anak tuh ini banget ya, penguat banget loh ya. Kalau udah punya anak pasti jadi lebih kuat. Terus habis itu dengan aku move ke Jakarta ini juga salah satu tujuannya untuk melupakan yang udah-udah biar fokusnya ke yang lain, ke yang apa namanya. Aku kayak males sebenarnya kalau membahas ini kayak menyedihkan banget ya, kenapa ya aku jadi kayak gini gitu kan. Harus padahal dulu tuh aku tuh sangat pengen pernikahan tuh sekali seumur hidup gitu kan, tapi ternyata ya pengkhianatan itu kan datang dari mana aja gitu ya. Jadi ya udah sekarang aku lebih nggak expect apa-apa sama orang-orang gitu, siapapun itu ya udah biasa aja, terus fokus ke kerjaan dan anak. Oke, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Iya, amin. Dengan rumah baru, kehidupan baru, lembaran baru, semuanya dengan pengalaman di masa lalu, Ya.
akan lebih bagus lagi ke depannya ya. Ajar orang baru Dilan. Sudah. Terima kasih sudah di sini. Terima kasih banget juga ya. Terima kasih Sarah, terima kasih Dilan, terima kasih. Kesha, Adi, ayo keluarga. Kesha, Adi, ayo main bola lagi yuk. Oke. Nanti kita akan hadirkan bintang tamu lainnya ya di FVP For Your Pagi. For Your Pagi.